Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang? Kasus pelecehan seksual dengan tersangka IWAS, penyandang tunadaksa memasuki babak baru. Senin siang, ditemani sang ibu, tersangka warga kota Mataram ini datang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Kriminal Umum Unit PPA, Polda Nusa Tenggara Barat. Kepada awak media, pria 21 tahun ini hanya mengatakan dirinya diperiksa penyidik sejak Senin pukul 9 pagi. Ia pun enggan menjawab pertanyaan lain dari awak media. Tadi mulai jam berapa diperiksa? Pagi. Pagi. Jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Ditanya apa aja banyak? Pertanyaannya banyak. Di antaranya apa aja yang ditanya? Di antaranya apa aja yang ditanya? Terus banyak yang dampingin, Gus. Pengacaranya ada banyak. Kasus pelecehan seksual yang menimpa belasan orang diduga dilakukan IWAS juga tak luput dari perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Usai bertemu Kapolda Nusa Tenggara Barat pada Senin siang, Gus Ipul menyatakan kedatangannya ke Mapolda NTB adalah untuk memastikan polisi memenuhi hak tersangka sebagai penyandang disabilitas. Gus Ipul pun mengaku ia sudah bertemu dengan sejumlah korban tersangka. Intinya para korban ini ingin proses hukum diteruskan. Mereka mau untuk memberikan kesaksian ya sebagai pembelajaran supaya di masa-masa yang akan datang tidak lebih banyak lagi korban. Kasus yang menjerat tersangka IWAS menjadi sorotan setelah tersangka membantah dan banyak dari warganet mempertanyakan bagaimana bisa seorang tunadaksa melakukan kejahatan. Belakangan beredar rekaman percakapan diduga IWAS merayu para korbannya. Seperti dikutip dari laman Detik.com, rekaman yang beredar di dunia maya berdurasi sekitar 2 menit 7 detik. Dalam rekaman, terdengar suara yang diduga tersangka IWAS merayu korbannya. Di percakapan yang diutarakan, IWAS sempat mengajak korban untuk berduaan di dalam kamar. Dan untuk meyakinkan korbannya, IWAS juga menyebut korbannya untuk tidak takut terhadap dirinya karena dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena seorang tunadaksa. Kamis 5 Desember, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Joanna Amanda Manik menyebut penyandang disabilitas bisa menjadi korban, saksi, atau pelaku kejahatan. Meski begitu, penanganan kasus penyandang disabilitas berbeda dengan orang pada umumnya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 terkait akomoditas yang layak bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, polisi juga mengantungi bukti video tersangka IWAS memperdaya korbannya. Rekaman video ini direkam oleh korbannya saat tersangka IWAS mendekatinya. Kita sudah maksimal, kita sudah koordinasi terakhir dengan jaksa. Koordinasi terakhir bahwa kita akan melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi pertama sudah ada, yang versi korban. Kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP, itu permintaan dari kejaksaan. Kasus ini berawal dari laporan seorang korban berinisial MA pada 7 Oktober 2024. IWAS yang ditetapkan sebagai tersangka pada 28 November 2024 sempat membantah tuduhan dengan berdalih dirinya tidak mempunyai tangan untuk melakukan pelecehan. Namun belakangan, jumlah korban IWAS terus bertambah hingga mencapai belasan orang. Direktorat Reskrimum Polda NTB rencananya akan melakukan rekonstruksi kasus ini pada Rabu 11 Desember untuk melengkapi berkas perkara yang akan diajukan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.